Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bangkit berdiri menyambut ibadah bersama di rumah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku,
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mari kita buka nas pembimbing yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat ke-37 sampai dengan 40 atau kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terambil dalam kitab Amsal yang ketiga ayat yang ke-9. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mendoakan persembahan kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi jemaat sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu marilah kita sambut dengan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Sabat yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dipercayakan Tuhan untuk kami tetap beribadah, bersekutu bersama-sama dengan kawan-kawan seiman kami. Biarpun kami di rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa Roh Kudus selalu bersama dengan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Roh Kudus selalu hadir dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap ibadah, dalam setiap kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi kami masing-masing dengan urapan yang baru. Berikanlah hikmat otoritas yang luar biasa untuk kami menyikapi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Sabat yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan di hari Sabat. Biarlah berkat yang luar biasa akan hamba sampaikan bagi jemaat di rumahnya masing-masing Bapa. Bila kuasa Roh Kudus akan hadir, kuasa Roh Kudus akan menerangi, kuasa Roh Kudus akan memagari. Dengan kuasa Roh Kudus kami akan menyingkapi Tuhan, untuk kami lebih lagi dewasa bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kau memberkati kami Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Roh Kudus bantu hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Allah di hari Sabat yang kudus ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku kekasih-kekasih Kristus, jemaat sekalian. Firman Tuhan hari ini akan saya baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Hanya satu ayat saja yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan hari ini kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman akhir ini. Di minggu yang ketiga kita sudah dipersiapkan. Dan minggu yang keempat kita sudah dipersiapkan kembali mengenai firman Tuhan. Yaitu dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Bagaimana tema khotbah mengenai kedatangannya sudah semakin dekat. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Seperti dalam kitab Matius pasal yang ke-25 dikatakan di sini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur waktu tengah malam.
terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya seperti pencuri di malam hari, siap tidak siap, suka tidak suka. Kita harus menghadap kepada pengadilan. Firman Tuhan kedatangannya sudah semakin dekat, dan tema hari ini saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian, khususnya Gereja Kristen Oikumene Bumi Mutiara Kasih yang digembala sidangi oleh Bapak Pendeta Joni Setsohoka. Di sini dikatakan tema yang akan saya berikan, mempersiapkan kedatangannya yang kedua kalinya. Melihat keadaan sekarang atau hari-hari ini, kita seharusnya sadar betapa lemahnya manusia dan betapa tidak berdayanya kita untuk mempertahankan hidup dengan apa, bahkan dengan uang yang banyak tidak bisa menjamin napas kehidupan saudara-saudara sekalian. Untuk mendapatkan kamar di rumah sakit saja kita sudah lihat banyak yang antri. Ya, perawat-perawat semua sudah kewalahan. Pada akhirnya mari kita mempersiapkan diri kita, sebab kita tidak tahu pada saat waktu atau giliran kita harus berespon kepada kebenaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, mau atau tidak, suka atau tidak. Setiap orang harus mempersiapkan diri menuju kematian. Mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan pelitanya. Mari saudaraku yang kekasih, kedatangannya sudah semakin singkat. Kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Kedatangannya Tuhan seperti tiupan sangkakala. Pergunakanlah waktu yang sisa untuk mengejar perkenanan Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin nampak. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab saatnya akan tiba. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai mempersiapkan kedatangannya. Dalam kitab Wahyu dikatakan, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Mari, selama waktu masih ada yang Tuhan berikan buat saudara sekalian, mari kita bekerja untuk di ladang Tuhan. Mari kita giatkan pelayanan kita. Mari kita bernyanyi, mari kita berglori, mari kita bersama-sama membangun mesbah di dalam kehidupan rumah tangga kita sekalian. Karena ada pujian dikatakan, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah, saudaraku yang kekasih. Zaman sekarang tidak seperti zaman yang dulu. Ya, kehidupan zaman sekarang semakin hari semakin menipis. Ekonomi semakin hari semakin menipis. Kehidupan rumah tangga kita kasih mulai pudar. Anak-anak mulai mencari kehidupannya masing-masing. Mari saudaraku yang kekasih, di kesempatan hari ini selama masih ada siang, mari kita bekerja. Mari kita siap melayani Dia. Mari jangan kita jemu-jemu, kita berbuat baik. Karena kelak waktunya
ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti nafiri itu berbunyi. Ya, song-songlah dia. Ya, song-songlah. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Mari kita song-song dia. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudaraku yang kekasih, ya, di kesempatan hari ini saya himbau sekali lagi, mari kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama masih ada kesempatan Tuhan berikan, mari kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Biarlah berkat yang saya sudah berikan, kebenaran firman Tuhan yang saya sudah berikan, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, mari selama waktu masih ada, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sampai ketika dia datang, kita terdapat sedang tertidur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa untuk mempersiapkan saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Untuk kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, Yerusalem kami Bapa, Engkau memberkati. Selama masih ada waktu yang Tuhan berikan buat kami, kami tidak lagi mau berpangku tangan. Kami tidak lagi mau mengerjakan hal-hal yang di luar daripada kehendak-Mu. Kami mau Tuhan, untuk kami tetap bersekutu di dalam hadirat-Mu. Untuk kami tetap setia melayani-Mu sampai dengan akhir nanti. Sampai kami menerima mahkota kemuliaan. Di masa akhir ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Bapa. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati presiden dan wakil presiden. Engkau memberkati para aparat petinggi negara. Yang kami serahkan DKI Jakarta, yang kami serahkan daerah Bogor, kami serahkan Indonesia ini Tuhan Yesus. Indonesia diberkati, daerah tempat kami tinggal diberkati, Tuhan lawat Tuhan. Dan kami serahkan di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami tidak mau hanyut Tuhan dalam berita-berita hoaks Tuhan Yesus. Tapi kami mau berpegang teguh akan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar Tuhan. Tapi kami tetap percaya akan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami. Biarlah kami dapat pergunakan waktu yang ada untuk kami tetap menjadi berkat di sekeliling kami, di sekitar kami, di tempat di mana daerah tempat tinggal kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga jemaat kami Tuhan Yesus di rumahnya masing-masing Tuhan. Engkau memberkati suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, keluarga kami Tuhan. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, daerah tempat tinggal kami Tuhan Engkau berkati. Jadikanlah kami Tuhan menjadi saluran berkat. Di mana kami ditempatkan, kami mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan para dokter, para tim medis yang melayani Tuhan pasien-pasien Tuhan yang terpapar COVID Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bukan ada kematian yang massal, tapi ada pertobatan yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan para majelis, anak-anak sekolah minggu, PKB, PW, pemuda dan pemudi Tuhan, singar, pemusik, multimedia, gembala sidang Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau lawat masing-masing Tuhan dengan anugerah-Mu Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa sembahyang kami, inilah doa syafaat kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesusku.
bersyukur buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari